Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan praktek pemeliharaan sasis. Nah, ini merupakan report sheet-nya atau perintah kerjanya. Yang pertama yaitu pemeriksaan atau pengukuran komponen rem cakram. Yang kedua pemeriksaan komponen rem tromol. Yang ketiga pemeriksaan jumlah minyak rem dan kebocoran master silinder. Yang keempat pemeriksaan tinggi pedal dan gerak bebas pedal. Yang kelima pemeriksaan sambungan kemudi. Yang keenam pemeriksaan suspensi. Yang ketujuh pemeriksaan bearing roda. Dan kedelapan pemeriksaan tekanan ban dan kondisi ban. Nah, nanti paduan kita atau patokan kita adalah menggunakan manual book ini. Ini merupakan manual book sistem rem Suzuki EPV. Kemudian unit yang akan kita pakai adalah ini. Ini Suzuki EPV. Kemudian ini adalah peralatan yang akan kita gunakan untuk praktek atau selama praktek, yaitu ada vernier caliper atau jangka sorong, ada yang besar dan kecil. Nanti yang besar untuk mengukur diameter tromol. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kunci momen sini atau kunci torsi. Ini untuk mengencangkan baut pada roda nanti supaya tidak berlebihan kekencangannya. Kemudian ada minyak rem. Kemudian ada paslin atau gemuk. Kemudian ada amplas untuk mengamplas bagian yang perlu diamplas nanti, misalkan untuk kampas rem atau pad rem. Kemudian ada sikat baja dan kuas di sini untuk kebersihan atau pembersihan nanti. Kemudian alat ukurnya ada dial indikator atau dial gauge. Kemudian ada juga untuk pengecekan tekanan ban. Kurang lebih itu. Nah, di sini ada tambahan lagi. Ini untuk menyopot pentil ban ya. Apabila tekanan ban berlebihan nanti bisa dikurangi menggunakan ini. Ya, itu. Kemudian tambahan lagi, apabila kendaraan belum didongkrak, nanti silahkan didongkrak dulu. Di sini ada dongkrak buaya. Kemudian kebetulan ini sudah posisi terdongkrak, jadi kita nanti prakteknya sudah posisi dongkrakan. Untuk posisi jack stand nanti jangan lupa diletakkan pada kondisi yang kiranya aman atau tidak bergerak ya. Ini bagian depan. Kemudian kita lihat untuk bagian belakang seperti ini. Pada bagian belakang kembali lagi untuk report sheet-nya. Nanti di sini tertulis berapa hasil pengukurannya dan berapa standarnya. Nah, nanti jangan lupa semua wajib dibandingkan dengan buku manualnya. Itu adalah patokan kita untuk bekerja. Nah, untuk mempermudah di halaman berapa supaya menghemat waktu untuk mencari yang diinginkan, nanti bisa dilihat di daftar isi. Nanti silahkan dicek apa yang mau dicari, kemudian dicek di halaman berapa supaya tidak memakan waktu. Seperti itu salah satu triknya. Untuk praktekan yang akan pertama kali kita kerjakan adalah pemeriksaan atau pengukuran komponen rem cakram. Seperti ini. Langsung saja kita siapkan alat dan bahannya.
Oke, pertama kali kita lepas baut rodanya. Lebih enak kendorkan terlebih dahulu supaya nanti bisa menggunakan tangan supaya lebih cepat. Kemudian taruh baut di tempat sekiranya tidak mengganggu saat kita akan melakukan pekerjaan. Ada 5 baut, jangan sampai hilang. Taruh di bawah kendaraan supaya tidak mengganggu. Oke, setelah baut roda terbuka, kemudian roda dilepas. Nah, ini adalah gambaran dari sistem rem, tipenya cakram, bagian depan. Ini komponen rem cakram pada Suzuki EPV. Nah, di sini adapun komponen dari rem cakram. Yang pertama di sini ada piringan cakramnya ini atau disc brake-nya. Kemudian di sini ada kalipernya, kaliper. Kemudian di sini ada nanti baut penahannya, ada 2. Nanti yang akan kita lepas adalah yang bagian bawah ini. Ini menggunakan baut ukuran 14. Kemudian di sini ada bladder plugnya atau ada baut atau saluran bladingnya. Jadi untuk pembuangan udara palsu di sini. Kemudian nanti di dalamnya ada piston, nanti kita bongkar. Kemudian ini kanan kiri terdapat pad remnya, ini pad remnya. Kemudian siapkan kunci ukuran 14. Ini kebetulan kunci kombinasi pas ring. Kemudian kita kendorkan yang bagian bawah dari baut penahan kalipernya, bagian bawah bukan bagian atas. Kalau sudah kendor, supaya cepat bisa dikendorkan menggunakan tangan. Ini seperti ini. Kalau sudah, nanti kalipernya bisa diangkat ke atas seperti ini. Kemudian nah, ini adalah pad remnya, atau kalau biasa disebut dengan kampas remnya. Ini. Nah, kemudian ini yang saya sebutkan sebagai piston tadi. Ini pistonnya, kemudian ini seal pistonnya. Lanjut, kita akan melakukan pemeriksaan.
atau pengukuran. Yang pertama yaitu ketebalan part remnya tadi. Part remnya adalah ini. Kemudian untuk pemeriksaannya kita menyesuaikan dengan manual booknya seperti ini. Siapkan penggaris, kemudian perhatikan pada gambar. Yang dicek hanya yang pada kampasnya saja. Seperti ini. Nah, kemudian diukur hasilnya berapa, kemudian nanti silahkan dibandingkan dengan standarnya atau pada manual booknya berapa. Patokan kita adalah manual book seperti ini. Ini ya, ini kira-kira ada 9 mili, dan sesuai dengan manual book 9 mili masih masuk pada standar. Pada manual book di sini tertulis limitnya adalah 1 mili, berarti masih lebih dari 1 mili, artinya masih sesuai dengan batas minimalnya, seperti itu. Kemudian untuk job yang kedua, pada rem cakram ini adalah ketebalan cakram. Nanti alat yang kita gunakan adalah mikrometer. Nah, kenapa menggunakan mikrometer? Karena apabila menggunakan jangka sorong, nanti bisa saja bagian tepi pada piringan ini masih utuh, sedangkan yang bagian tengah sini sudah aus atau terkikis. Nah, nanti itulah yang menjadi alasan kenapa kita menggunakan mikro ya, karena mikro nanti kan bisa di sebelah tengah atau bagian dalamnya. Siapkan mikrometer, kemudian langsung saja kita letakkan pada bagian yang belakangnya tidak ada penutupnya pada piringannya, kemudian dikencangkan. Seperti itu. Nah, nanti silahkan dicek standarnya berapa pada buku manualnya. Seperti ini. Standarnya adalah 18 mili dan limitnya atau batas maksimalnya atau batas toleransinya adalah 16 mili. Berarti kalau kurang dari 16 mili itu harus diganti. Nah, kita cek ini berapa. Nah, ini pas di angka 18, berarti ini masih sesuai dengan standar pada buku manualnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah keolengan cakram. Pertama kali turunkan ini kalipernya, kemudian siapkan dial indikator atau dial gauge-nya. Ini dial gauge-nya. Oke, sebelum kita pasang dial gauge-nya, terlebih dahulu kunci piringannya menggunakan baut roda supaya ini tidak oblak ya. Nah, nanti
sekiranya kencang saja, yang penting dua sisi nanti sudah terkunci. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti untuk pemasangan dial gate-nya, bagian yang bermagnet ini tempelkan pada bagian shocknya atau bagian shock absorber bagian depan. Ini kemudian kunci. Ini ada bagian atasnya, ini untuk kemagnetan ke sini off, ke sini on. Artinya kalau on nanti kemagnetannya akan muncul seperti itu. Pemasangannya seperti ini. Kemudian silahkan diatur sekiranya mudah diamati. Kemudian ini di sekiranya menempel. Nanti usahakan jarum di ujung sini ini sudah menempel. Bisa kita coba diputar. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti untuk pointernya, ini jarumnya, ini usahakan di angka 0. Jadi kita kalibrasi dulu di angka 0. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian nanti pada bagian sini bisa ditandai dengan spidol atau kapur. Mohon maaf, ini karena masih oblak, nanti bisa ditambahkan ring seperti ini sebelum baut rodanya supaya tertekan, karena pada posisi tadi itu ternyata untuk piringannya belum tertekan. Nah, ini lebih kencang. Nah, usahakan tidak oblak ya. Kalau tadi sebelum diganjal ring masih oblak, ini sudah aman, tidak oblak. Oke, kalau sudah kita rasa tepat di angka 0, nanti sebelum kita mulai perputarannya, tandai terlebih dahulu di sini supaya tidak berputar-putar. Nanti cukup satu kali putaran saja. Bisa menggunakan pensil, kebetulan di sini yang ada adalah pensil. Seperti itu. Kemudian bisa dilihat nanti berputar berapa strip ya. Nanti satu stripnya adalah 0,01. Ya, ini kira-kira berputar satu strip
Nah, kita ulang lagi. Kalau dirasa belum mantap bisa diulang. Ya, ini maksimalnya memang hanya 1 strip. Berarti keolengannya adalah 0,01 mm. Nah, nanti bisa dibandingkan dengan buku manualnya berapa. Oke, bisa dilihat di sini. Di buku manual tertulis limit kemiringan disknya atau piringan tadi ada 0,10. Padahal tadi di pengukuran 0,01, berarti masuk dalam kategori baik karena di bawah limitnya. Seperti itu. Untuk mempersingkat waktu durasi videonya, nah nanti silahkan dipasangkan semua yang kita lepas seperti semula. Misalkan part remnya nanti silahkan dipasang. Kemudian jangan lupa oleskan grease atau gemuk atau paslin di bagian yang sering bergesekan. Nanti ada di ujung sini, kemudian sini, kemudian di sebaliknya sini, sebalik platnya ini juga dipasangkan atau dioleskan gemuk seperti itu. Itu ya. Jangan bingung untuk pemasangan part rodanya, untuk pemasangan part remnya. Ini sebelah mana nanti bisa dilihat di plat bagian belakang. Yang pendek nanti di bagian belakang sini, yang lebih panjang nanti di bagian depannya. Kalau dilihat di sini ada bekas pistonnya, berarti ini bagian belakang.